Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Poin 1, kehidupan politik. Menganut sistem multipartai yang memicu persaingan antar fraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. Poin A, sistem pemerintahan. Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh menteri, perdana menteri, dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Poin kedua, ada kabinet. 1. Ada kabinet nadsir. Masa jabatan dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, ada kabinet Sudirman. Masa jabatan 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Ketiga, ada kabinet Wilopo. Masa jabatan 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Keempat, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Masa jabatan 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Masa jabatan 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Masa jabatan 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda. Masa jabatan 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Poin C. Sistem kepartaian. Diawali dengan Presiden Soekarno mendirikan PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. Wapres Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terbentuklah 10 parpol, yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai. Untuk poin yang D, pemilu 1955. 1. Dilaksanakan dalam 2 tahap. A. Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR. B. Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. 5 partai besar pada pemilu 1955: PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Untuk poin E, kegagalan konstituante menyusun UUD. Yang pertama, 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Yang kedua, tugas Badan Konstituante untuk merumuskan UUD baru. Yang ketiga, masalah utama yang dihadapi untuk penetapan dasar negara. Yang keempat, kegagalan konstituante disebabkan oleh A. Perdebatan yang berlarut-larut, B. Adanya perselisihan antar partai, C. Munculnya desakan untuk kembali pada UUD 1945. Yang kelima, 30 Mei 1959, konstituante mengadakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas menghendaki kembali pada UUD 1945. Yang keenam, kedudukan konstituante terdesak ketika Ahmad Nasution mengeluarkan Perpu nomor 40 tahun 1959 yang berisi larangan adanya kegiatan politik. Yang terakhir, konstituante dibubarkan pada 5 Juli 1959 melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Ada 2 permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, permasalahan jangka pendek, yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Yang kedua, ada permasalahan jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama, ada gerakan Banteng. Yang kedua,
ada Gunting Sarifuddin. Yang ketiga, ada nasionalisasi di Java Bank. Yang keempat, ada pembentukan Biro Perancangan Negara. Dan yang kelima, ada sistem ekonomi Alibaba. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.